Oke, jadi hari ini kita masuk ke fungsi kuadrat. Jadi kita akan logikakan di mana ini fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat itu biasanya nggak ada ngapain aja sih gitu ya. Jadi kita akan logikakan di sini fungsi kuadrat. Hal pertama fungsi kuadrat yang Anda perlu tahu ada persamaan yang punya kuadrat di satu variabel, cukup satu variabel dan jenis variabelnya cuma satu ya, x itu. Nggak boleh ada xy. Nah, sekarang yang jadi permasalahan yang pertama yang kita lakukan adalah permasalahan Anda yang sering terjadi, Anda nggak bisa faktorisasi. Ya, Anda nggak bisa faktorisasi sehingga itu yang membuat Anda menjadi permasalahan cukup besar. Faktorisasi yang pertama yang perlu Anda lakuin adalah kalau ada angka 2 makanya 1/2, 2x, 2x. Baru kita kalikan 2 kali 3 itu 6, kita pindah ruaskan, kita buat pohon tabel 1, 6, 2, 3 yang kalau ditambah itu dapat 7, kalau dikali dapat 6, ditambah dapat 7, dikali dapat 6. Nah, ini pemilihannya sini boleh plus minus dan segala macam ya, yang penting kita harus buat jadi kalau dikali dapat 6, ditambah dapat 7. Udah, ini kita boleh pindahkan ke salah satu nih. Mau coret salah satu boleh. Saya coret yang bisa coret. Ini nggak bisa coret ya. Kenapa nggak bisa coret ya? Karena dapat 1 ya pasti jelek angkanya. Ini kan bisa coret 2x bagi 2 x, 6 bagi 2 3. Ini hasil faktorisasi. Kalau cari nilai x ya udah cukup Anda samakan nol aja, 2x sama dengan 1, x sama dengan min setengah, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Nah, biasanya fungsi kuadrat itu nggak sampai di sini aja. Fungsi kuadrat itu biasanya kita disuruh menggambar, kita disuruh membuatnya, kita nggak perlu ribet-ribet nih. Yang penting kalau misalnya coba cari nilai maksimum atau nilai minimum titik puncak, itu semuanya sama. Ini namanya sumbu simetri. Ya, ini nilai puncak, titik puncak. Biasanya kita sebut dengan nilai max atau nilai min. Sebenarnya gampangnya gini loh sebenarnya. Kalau kita mau tahu bahwa A yang positif, yang x kuadratnya di angkanya dapat positif sama negatif, itu sudah beda jelas. Ini bentuknya pasti U, ini bentuknya pasti N. Dan ini pasti minimum, ini pasti maksimum. Ya, dan itu rumusnya cukup min B per 2A, Y-nya min D per 4A. D itu adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah, kalau Anda kesulitan dalam memfaktorisasi, Anda itu bisa ya memakai rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Anda uji dulu nih. Anda uji kalau diskriminannya lebih dari 0, dia itu pasti bisa faktorisasi, pasti bisa. Tapi kalau D-nya sama dengan 0 juga pasti bisa. Tapi kalau misalnya D-nya kurang dari 0, atau ini logikanya ini plus, ini minus, ini nggak bisa faktorisasi. Mau gimana pun Anda kerja itu pasti Anda capek sendiri gitu. Nah, biasanya kalau soal-soal yang demikian itu sering mengeluarkan logika teori, di mana kita langsung aja deh. Ini hanya teori ya. Ini kalau misalnya A positif kan pastinya bentuknya U ya. Kalau B-nya ada pengaruh nggak sih? Ya, kalau B-nya positif, kalau A-nya positif, B-nya positif, itu kita nggak perlu gambar lagi tuh. Pasti posisinya dia di sebelah kiri atau di sumbu negatif X kepalanya ya. Tapi kalau B-nya negatif, itu udah pasti posisinya di kepalanya di negatif, di positif, jadi kebalik. Nah, kita lihat kebalikan dari A yang negatif. Kalau B-nya angkanya negatif, positif, dia punya sifat yang searah, pasti dia ada di kepala positif. Kalau B-nya negatif, dia juga berada di kepala negatif. Kalau C, nah C itu hanyalah titik potong sumbu Y. Kalau plus, berarti dia akan berpotong di sumbu positif. Kalau min, dia akan berpotong di sumbu negatif. Kalau yang ini juga sama, nggak ada perbedaan. Plus, dia berpotong di positif.
min, dia berpotong di negatif. Ya, jadi hanya seperti itu. Ini persamaan kuadrat, jadi tidak terlalu banyak biasanya untuk persamaan kuadrat, hanya seperti ini biasanya.